Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Luki, guru matematika di SMP YPPSB Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Saya mulai dengan pertanyaan menarik. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan hasil maksimal jika Bapak Ibu guru mengajar kurang lebih 200 siswa? Saya percaya, asesmen adalah kuncinya. Saat sekolah kami mulai menerapkan kurikulum Merdeka tahun lalu, saya sangat antusias dan yakin dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba berbagai metode, pendekatan, melakukan asesmen awal, merancang perbedaan dalam produk akhir, bahkan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka. Namun, meskipun saya telah berusaha keras, hasil pembelajaran siswa belum mencapai tingkat kepuasan yang diharapkan. Dan saya merasa kerepotan dalam mengelola kelas. Apalagi untuk pembelajaran matematika. Belajar matematika bisa dianalogikan seperti membangun balok-balok Lego. Ketika fondasi matematika kita kuat, kita mampu dengan percaya diri menambah balok-balok lainnya di atasnya. Namun, jika ada celah dalam pemahaman kita terhadap konsep-konsep dasar, maka seperti Lego yang hilang, itu bisa mengakibatkan ketidakstabilan dalam proses pembelajaran. Bahkan bisa membuat seluruh bangunan pengetahuan kita roboh. Oleh karena itu, pemahaman konsep dasar, terutama dalam bilangan dan operasinya, menjadi penting dalam pembelajaran matematika. Dari hasil refleksi dan evaluasi pembelajaran tahun lalu, akhirnya saya menyadari bahwa ada beberapa hal yang telah saya lewatkan. Tantangan yang saya hadapi adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar setiap siswa dan tahu akar permasalahan yang mereka hadapi, memberikan tindak lanjut yang tepat dan cepat, sehingga tetap bisa menjaga motivasi dan minat siswa. Dengan jumlah siswa yang banyak, biasanya butuh berbulan-bulan untuk benar-benar mengetahui akar masalah yang dihadapi siswa dalam belajar. Selain itu, penting juga untuk memantau perkembangan mereka secara individu, agar tidak ada siswa yang terlewatkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menetapkan tujuan belajar yang sesuai untuk setiap siswa dan berkolaborasi dengan orang tua siswa di rumah juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa langkah yang saya lakukan adalah: pertama, saya membuat database profil kelas dan profil siswa menggunakan spreadsheet dengan cara melakukan asesmen awal untuk mengukur pemahaman kognitif siswa terkait materi bilangan. Asesmen ini bersifat adaptif, dapat menyesuaikan dengan tingkat kemampuan individu siswa. Selanjutnya, saya juga bekerja sama dengan guru BK untuk mendapatkan informasi tentang hasil asesmen non-kognitif siswa, seperti gaya belajar, perkembangan sosial emosi, dan kondisi keluarga di rumah. Selain itu, saya menyusun dan menyebarkan survei tentang kesiapan belajar siswa. Survei ini mencakup minat, motivasi siswa, kebiasaan belajar di rumah, interaksi dengan gadget di rumah, dan target masa depan mereka. Data dari 3 sumber tersebut saya gabungkan dan analisis, sehingga dapat membentuk profil siswa dan profil kelas yang komprehensif. Berdasarkan profil inilah, saya merencanakan pembelajaran di kelas. Dari profil kelas, saya bisa menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk siswa secara umum. Sebagai contoh, kelas 7D dan kelas 7E. Siswa di kedua kelas sama-sama memiliki minat terhadap matematika yang rendah, sehingga perlu adanya penguatan di awal. Selain itu, siswa di kedua kelas punya dan familiar dengan gadget, sehingga guru bisa memanfaatkan media digital untuk pembelajaran. Gaya belajar mayoritas siswa di kelas juga berbeda-beda, sehingga pendekatan pembelajaran jadi berbeda pula. Namun pada aspek materi bilangan, kedua kelas mempunyai perbedaan penanganan. Untuk di 7D, hanya perlu penguatan di bagian pembagian bilangan cacah dan materi pecahan. Sedangkan di kelas 7E, masih harus menguatkan pengurangan dan pembagian bilangan cacah, selain juga materi pecahan. Dari profil siswa, saya bisa menentukan target ketercapaian tujuan pembelajaran secara individu dengan bantuan spreadsheet, sehingga setiap siswa punya kriteria ketercapaian yang berbeda-beda. Profil siswa ini juga saya bagikan melalui email masing-masing siswa dengan bantuan aplikasi AutoCred, agar siswa dan orang tua tahu kondisi awalnya
dan apa tindak lanjut yang sesuai untuk itu. Selanjutnya adalah memantau progres siswa. Saya selalu menyempatkan untuk melakukan asesmen formatif pada tiap pertemuannya, baik itu formatif sederhana, seperti bertanya langsung, maupun formatif melalui tes maupun tugas. Hasil formatif sebisa mungkin segera ditindaklanjuti, sehingga langkah pada pembelajaran selanjutnya bisa lebih menyesuaikan siswa. Contoh tidak lanjut yang biasa saya lakukan adalah dengan mengadakan bimbingan khusus bagi siswa yang memang menunjukkan progres terlemah. Hal ini juga berdampak pada rasa percaya diri dan motivasi siswa tersebut. Semua aksi itu akan lengkap jika sumatifnya juga menunjukkan hasil maksimal. Saya ingin memastikan bahwa sumatif ini tidak memberatkan siswa dengan terlalu banyak materi. Jadi saya melakukan asesmen sumatif per tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran 1 atau TP1, saya mencoba pendekatan asesmen sesuai level pemahaman yang terpantau dalam progres siswa. Saya membagi menjadi 3 kategori, mulai berkembang, dan mahir. Setiap siswa saya tentukan soal mana yang sesuai dengan kemampuan mereka. Namun sayangnya, hasil dari sumatif TP1 belum sesuai harapan. Saya merasa ada ruang untuk perbaikan, terutama jika melihat progres mereka ketika asesmen formatif sebelumnya. Setelah melakukan refleksi, saya menyadari bahwa saat asesmen sumatif, saya kurang memberikan siswa kebebasan dalam memilih, yang dapat mengurangi motivasi mereka dalam mengerjakan soal asesmen. Kemudian, pada asesmen sumatif TP2, saya merancang sistem poin dengan nilai yang berbeda untuk tiap jenis soal. Mudah, sedang, sulit. Saya juga memberikan target yang harus dicapai oleh siswa untuk menyelesaikan TP ini. Dengan memberikan mereka kebebasan untuk memilih, saya melihat peningkatan motivasi siswa saat mengerjakan soal. Dan yang mengejutkan, hasilnya melebihi ekspektasi saya. Mereka mencapai nilai yang memuaskan, bahkan meningkat drastis dibanding dengan sumatif TP1. Setelah melakukan aksi itu, saya jadi punya data yang lengkap terkait minat, kemampuan awal, kebiasaan belajar, tipe belajar, dan progres siswa tiap pertemuannya. Saya juga bisa bertindak lebih cepat untuk membantu kesulitan siswa, baik langsung di kelas atau harus mengadakan intervensi khusus. Bagi siswa juga tidak merasa ditinggal, sehingga mereka lebih percaya diri dalam belajar matematika. Dengan adanya pilihan, siswa lebih bebas dalam belajar, dan mereka bisa menentukan targetnya masing-masing. Laporan hasil siswa kepada orang tua juga meningkatkan komunikasi guru dan orang tua. Orang tua bisa terlibat aktif atas proses belajar putra-putrinya. Laporan hasil belajar yang privat juga menjaga rasa percaya diri siswa. Dan yang paling penting adalah adanya peningkatan dalam hasil belajar siswa. Asesmen adalah kunci yang bisa menggerakkan kemana pembelajaran itu berjalan. Teknologi sudah membuka jalan untuk kita bisa bertindak lebih cepat dan efektif untuk memenuhi kebutuhan siswa. Mungkin apa yang saya lakukan ini belum sempurna, masih ada ruang untuk terus berkembang. Namun setidaknya dengan tahu siswa lebih awal, bertindak lebih awal, melakukan refleksi, dan memberi pilihan ke siswa akan menjadi garis besar pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran di kelas, Pak Deddy Luki merupakan orang yang sangat kreatif dan inovatif, sehingga anak-anak merasa senang dan mengerti terhadap materi yang disampaikan oleh Pak Deddy Luki. Saya pribadi sih, pembelajaran Pak Luki ini lebih menarik ya daripada pembelajaran di SD. Soalnya lebih menguji potensi masing-masing daripada bisa meratakan gitu. Menurut saya sendiri, pelajaran